Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 330, dan pembahasan kali ini akan kami bagi menjadi dua pembahasan, yaitu ringkasan cerita dan beberapa hal menarik dari chapter ini, sekaligus tentang iblis lantai kedua dan apa yang mungkin terjadi pada cerita selanjutnya. Tapi seperti biasa, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar dan terjemahan kasar, jadi kami minta maaf jika terdapat mistranslate ataupun misleading. Lalu bagi yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja pembahasan pertama, ringkasan cerita manga Black Clover chapter 330. Cerita dibuka dengan editor note yang berbunyi pertempuran sengit akhirnya berakhir. Lalu pada halaman pertama, di saat Asta, Yami, dan Nahato terjatuh ke tanah, iblis lantai kedua mulai terbang mendekat ke arah mereka. Dan uniknya, seolah sedang memastikan kondisi Asta, iblis lantai kedua digambarkan sempat terdiam sambil menatap ke arah Asta yang sudah terkapar. Lalu dengan tubuh yang masih melayang di atas kepala Lucifero, iblis lantai kedua langsung menancapkan tangan kanannya ke punggung Lucifero untuk mengambil jantung milik Lucifero. Hingga potongan tubuh Lucifero yang tersisa mulai terlihat terurai setelah iblis lantai kedua berhasil mengambil jantung iblis tersebut. Lalu sambil memegang jantung Lucifero, iblis lantai kedua berkata, "Inilah yang kuinginkan." Dan sambil berkata selamat tinggal, dia kemudian terbang membawa jantung Lucifero menjauh dari tempat pertarungan. Kemudian setelah kepergian iblis lantai kedua, Yuno diperlihatkan mulai berusaha untuk bangkit. Tapi dengan kondisi di sekitarnya, Yuno hanya bisa terdiam tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu lewat inner monolog Yuno dan apa yang diperlihatkan di saat Yuno mencoba berjalan dengan lututnya, Babang Yuki menjelaskan bahwa beberapa karakter sudah terkapar tak sadarkan diri, dan 3 orang dengan luka terparah adalah Asta, Yami, dan Nahato, dimana jika kondisi ini dibiarkan, maka Yami dan Nahato akan kehilangan nyawa. Nah, dalam kondisi inilah Yuno kemudian menggunakan sihir bintang miliknya untuk memindahkan Mimosa. Tapi sayangnya, Mimosa mengaku bahwa dia sudah kehabisan kekuatan sihir. Lalu beberapa karakter yang sudah sampai di tempat tersebut pun mulai terdiam dan memasang ekspresi cemas. Sedikit tambahan, di adegan ini, Grace sempat menjelaskan bahwa dia sudah kehabisan kekuatan sihir. Sedangkan Patri mengaku bahwa dia tidak akan sanggup untuk mengobati luka separah itu. Bahkan jika dia masih memiliki Grimoire, sihir miliknya tetap tidak akan sanggup mengobati luka Yami dan Nahato. Lalu setelah mengetahui kondisi Yami yang sudah diambang kematian, Charlotte diperlihatkan mulai menangis dan tanpa sadar mulai mengutarakan perasaannya kepada Yami, hingga membuat Vanessa yang berada di sampingnya memasang ekspresi terkejut. Nah, tepat setelah Charlotte mengutarakan perasaannya, kucing takdir Vanessa kemudian mengeluarkan benang takdir yang mengarah pada puing-puing markas banteng hitam. Lalu muncullah sebuah sihir spasial di sebelah kiri Grey, dan beberapa anggota banteng hitam yang sebelumnya tidak terlihat tiba-tiba muncul lewat sihir spasial tersebut dengan menaiki markas banteng hitam versi mini. Lalu Charmy, Magna, dan juga Noel menyuruh Mimosa untuk memakan makanan sihir yang sudah dibuat oleh domba-domba Charmy. Kemudian setelah kekuatan sihirnya pulih, Mimosa langsung mengaktifkan sihir penyembuhan miliknya dan berhasil menyembuhkan luka Nahato dan Yami. Ekspresi kebahagiaan menghiasi anggota banteng hitam. Lalu setelah melakukan perayaan kecil-kecilan dengan anggota banteng hitam, Yami sempat mengucapkan kata terima kasih kepada Charlotte dan bertanya apa yang dikatakan oleh Charlotte setelah dia kehilangan kesadaran. Tapi karena otaknya overheat, Charlotte pun pingsan sebelum menjawab pertanyaan dari Yami. Sedikit tambahan, pada adegan ini Asta masih terkapar di tanah. Kemudian setelah lukanya disembuhkan oleh Mimosa, Asta pun langsung berteriak dengan wajah bersinar sambil menjelaskan bahwa dia sangat bersyukur karena Yami dan Nahato bisa selamat.
Tidak lupa, Asta juga mengatakan kata terima kasih kepada Mimosa. Di panel selanjutnya, Yami sempat memasang ekspresi kesal karena Asta sudah membuat pedang miliknya menjadi tidak karuan. Tapi adegan ini hanyalah sebuah candaan dari Yami karena pada akhirnya Yami memberikan pedang tersebut kepada Asta. Halaman terakhir, dengan senyuman lebar di wajahnya, Asta mengucapkan kata terima kasih kepada Nahato sekaligus mengucapkan selamat datang kembali. Lalu Nahato pun menunjukkan ekspresi yang sama persis seperti saat dia pertama kali bertemu dengan anggota Banteng Hitam. Dan di sini dia berkata, "Aku membenci orang-orang yang tidak melakukan sesuatu dengan baik, tapi aku juga sama seperti kalian. Jadi mulai dari sekarang, mari kita hidup bersama dengan baik." Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan kedua. Beberapa hal menarik dari chapter ini, sekaligus beberapa hal menarik yang mungkin bisa menjadi petunjuk tentang apa yang akan dilakukan oleh iblis lantai kedua dengan jantung Lucifero, dan petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal menarik pertama, seperti yang kita tahu, Megi dan Zagreed sudah pernah diperlihatkan dapat meregenerasi tubuh mereka, walaupun tubuh mereka hancur dan hanya menyisakan jantung iblis. Lalu, mengapa Lucifero tidak meregenerasi tubuhnya dari jantung yang diambil oleh iblis lantai kedua? Jujur, kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, tapi setidaknya kami memiliki 4 opini. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Lucifero sudah kehilangan kesadaran atau pingsan setelah terkena serangan terakhir Asta. Opini kedua, ada kemungkinan kalau kemampuan regenerasi Lucifero sudah terganggu oleh serangan Asta. Opini ketiga, Lucifero tidak dapat beregenerasi dari jantung iblis karena manifestasinya belum sempurna. Tapi perlu diketahui bahwa opini ketiga ini terbilang cukup lemah, karena faktanya manifestasi Megi juga belum sempurna, tapi dia tetap bisa beregenerasi dengan jantung iblis. Opini keempat, ada kemungkinan kalau Lucifero sudah melepas kendali dari tubuh manifestasi tersebut. Kemudian hal menarik kedua, melukai atau hanya sekedar menggores tubuh Lucifero merupakan salah satu hal yang terbilang sangat sulit bagi para kapten kesatria sihir, bahkan bagi penyihir sekelas Yami dan Mereoleona, karena para kapten sendiri memang mengandalkan sihir, dan kekuatan sihir Lucifero jauh di atas mereka walaupun manifestasi Lucifero belum sempurna. Tapi uniknya, pada bocoran gambar kedua, iblis lantai kedua diperlihatkan dapat dengan mudah menembus bahkan sampai mengambil jantung Lucifero. Mungkinkah ini pertanda bahwa iblis lantai kedua memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih besar dari Lucifero saat ini? Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau alasan iblis lantai kedua dapat mengambil jantung iblis Lucifero dengan mudah karena Lucifero sudah kehilangan kesadaran. Hal menarik ketiga, lewat editor note pada halaman pertama dan terakhir, di sana dijelaskan bahwa pertarungan di Kerajaan Spade sudah berakhir. Lalu cerita seperti apakah yang mungkin akan diberikan setelah cerita pertempuran di Kerajaan Spade? Ya, tidak menutup kemungkinan kalau selanjutnya akan menjelaskan tentang keputusan Parlemen Sihir untuk Asta. Dan setelah itu, kemungkinan akan menjelaskan salah satu dari banyaknya misteri yang muncul di arts penyerangan Kerajaan Spade, seperti misalnya misteri Majin Spade yang belum terungkap dengan jelas, misteri anak tertua Socrates, nasib Dante, Vanica, jiwa Zenon, Lucifero, dan Megi. Lalu misteri tentang sosok jiwa di dalam tubuh Yuno dan masih banyak lainnya. Hal menarik keempat, iblis lantai kedua membutuhkan jantung iblis Lucifero untuk menyelesaikan rencana pribadi yang dia miliki. Dan setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan dari perkataan dan tindakan iblis lantai kedua di chapter ini. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, sebenarnya mau digunakan untuk apakah jantung Lucifero? Nah, karena minimnya informasi, jadi kami hanya akan memberikan beberapa petunjuk yang sudah diberikan oleh Babang Yuki.
Petunjuk pertama, iblis lantai kedua lebih memilih untuk tidak menyerang Asta dan yang lain di saat dia mengambil jantung Lucifero, di mana hal ini seolah mengisyaratkan bahwa rencana yang dia miliki tidak berhubungan dengan Asta ataupun manusia pada umumnya. Karena jika rencana yang dia miliki berhubungan dengan manusia, seharusnya iblis lantai kedua sudah menyerang Asta dan yang lain di saat mereka sedang tidak berdaya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau alasan dia tidak menyerang Asta dan yang lain sebagai ucapan terima kasih karena secara tidak langsung sudah membantunya mendapatkan jantung Lucifero. Petunjuk kedua, jantung iblis adalah inti dari tubuh fisik iblis di seri Black Clover. Lalu karena iblis bisa tetap bertahan dan meregenerasi seluruh anggota tubuh ketika seluruh tubuhnya hancur dan menyisakan jantung iblis, maka bisa kita pastikan bahwa seluruh kekuatan sihir milik iblis yang bersangkutan tersimpan di dalam jantung iblis. Petunjuk ketiga, pohon klipot ikut terserap ke dalam proses manifestasi Lucifero. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau hal ini sudah membuat gerbang ke dunia bawah ikut tertutup. Dan jika gerbang ke dunia bawah sudah benar-benar tertutup, maka tidak ada iblis yang bisa keluar ataupun masuk ke dunia bawah. Petunjuk keempat, anak tertua Socrates dijelaskan sudah mengenal tentang kekuatan iblis sebelum Dante, Vanica, dan juga Zenon. Tapi sampai saat ini sama sekali belum dijelaskan siapakah iblis yang sudah membuat kontrak dengannya. Lalu dengan 4 petunjuk yang kami berikan tadi, opini seperti apakah yang bisa teman-teman bayangkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.